Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Awas, ini ayat majlis dalam Al-Quran. Hei orang-orang yang beriman. Awas Bapak, Ibu, diingat-ingat. Kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, hati-hati. Saya ulang, kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat itu secara spesifik, khusus ingin menyapa orang-orang yang merasa punya iman. Jadi kalau Bapak Ibu merasa punya iman, ayat ini berlaku untuk kita. Isinya berlaku untuk kita. Kalau tidak beriman tidak ada masalah. Tapi kalau Anda beriman, berarti ayat ini isinya ditujukan kepada kita. Kemarin kita puasa. Ayat puasa diturunkan tahun kedua Hijrah. Di hari Senin di bulan Sya'ban. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Saat ayatnya dibuka dengan kalimat iman, maka kita respon dengan menunaikan puasa. Ayat majlis ta'lim dibuka dengan kalimat sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu hati-hati, setiap orang yang merasa punya iman, maka ayat majlis ta'lim berlaku pada dirinya. Seperti Bapak Ibu semangat menunaikan puasa, seperti itulah Anda mesti semangat datang ke majlis ilmu. Jadi kalau ada ayat mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian menunaikan puasa, semangat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepati janji, tepati janji. Sekarang ada ayat dibuka dengan kalimat yang sama ditunjukkan ke majlis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman, seperti Anda semangat menunaikan puasa, mesti Anda pun semangat masuk ke majlis ilmu. Siap insyaallah? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika diinformasikan, disampaikan, diperintahkan kepadamu, ayo luaskan majlis. Luaskan. Kalimat tafassahu itu bisa berarti meluaskan tempat duduk. Bisa berarti meluaskan jumlah majlis. Delengat majlis, Labuan majlis, Manes majlis, Pandeglang majlis, perbanyak masjid. Ayo luaskan. Perbanyak majlisnya. Jamak dari majlis adalah majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Jika disampaikan pada kalian, ayo bangun, luaskan isi majlis-majlis. Bapak Ibu sekalian, fokus, lihat baik-baik. Kalimat Qur'annya ketika menyebutkan tempat untuk belajar, disebut majlis, dijamakkan jadi majalis. Tempat untuk mengangkat diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, saya izin berdiri. Apa yang disebutkan oleh Quran di ayat ini? Ketika kita masuk ke dalam majlis, kemudian jadi terangkat. Apa yang terangkat? Karena sekarang banyak majlis. Awas, hati-hati, majlis zikir ada, majlis salawat ada, majlis paranormal ada Bu, majlis dukun ada, dan tampilannya mirip-mirip. Kiai pakai sorban, dukun pakai jubah, bahkan ngalahin Batman gitu kan. Silahkan cek. Kiai pakai peci putih, dukun pakai peci, hampir mirip-mirip nih. Besok-besok kiai pakai helm, dukun pakai helm. Mirip. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat majlis, maka diterangkan oleh Al-Quran, ini yang diinginkan. Kalau tidak ada sifat ini, kata Allah bukan majlis namanya. Apa sifat yang dimaksudkan? Teruskan ayatnya. Saya langsung ke ujung ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tadi saya terangkan di awal, majlis dari kata jalasa. Tempat pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Naik. Apa yang naik? Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu. Di dalam majlis itu, orang-orang yang hadir di majlis, yang belajar di majlis, mesti ada beda dengan yang tidak ke majlis. Apa bedanya? Orang yang rajin datang ke majlis akan naik imannya, naik keyakinannya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan yang tidak ke majlis. Awas, hati-hati. Jadi ciri pertama orang yang hadir di majlis itu, yang hadir rajin ikut majlis ta'lim, ciri pertamanya kata Al-Quran, akan meningkat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang rajin ke majlis, buka majlis ta'lim, tapi imannya tidak meningkat, maka ada yang salah dalam keadaan di majlis ta'lim. Nah, sekarang pertanyaannya, kita agak cepat.
Apa ciri-ciri orang yang meningkat imannya? Bagaimana Quran menjelaskan seseorang yang hadir di majlis, meningkat imannya, ciri-cirinya apa? Yuk kita lihat, saya berikan rumus ya. 1. Awas, hati-hati, ini penting. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat seseorang yang sedang kuat imannya, nanti tidak usah tunjuk orang ya, masing-masing tinggal melihat hari ini kira-kira iman kita sedang kuat atau lemah. Ya, yang kuat iman boleh angkat tangan. Yang imannya lemah boleh angkat tangan. Masya Allah. Jadi sebetulnya orang menes itu kuat iman, lemah iman itu. Ayo sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Ya, jangan-jangan Allah hadirkan majlis di sini untuk menguatkan semua keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, 1. Rumus pertama. Punten, katingal teh ya. Mata can ditulis tos katingal. Luar biasa ya. Cuman direngat ini, belum ditulis sudah kelihatan. Orang menes luar biasa. Ayo lihat rumusnya. Iman. Ya, ini rumus Quran. Fokus. Kalau kita ingin mengukur seseorang sedang kuat imannya, maka rumusnya ada di Quran surah ke-103. Quran surah 103. Disebut surahnya dengan surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu. Disebutkan imannya wa amilus salihat. Setiap Allah menyebutkan kata iman, itu umumnya dalam Al-Quran seringkali dan banyak disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu disebutkan iman, wa amilus solihat, amal soleh. Bahkan ketika Allah menyebutkan ahli surga, di dunia dia beriman, disandingkan dengan amal soleh. Di akhirat akan masuk surga, ternyata amal solehnya ikut. Ayat surga pertama dalam Al-Quran disebutkan di Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ketika Allah menyebutkan para penghuni surga, yang disebut bukan surganya dulu Pak, Bu. Yang disebut imannya plus amal solehnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, amal soleh. Setiap menyebutkan iman, muncul amal soleh. Setiap menyebutkan iman, muncul amal soleh. Orang mau masuk surga, disebutkan iman dan amal solehnya. Kata para ahli tafsir, kenapa amal soleh disandingkan dengan kalimat iman? Seakan-akan Allah ingin memberi penjelasan, orang-orang yang benar imannya, maka meningkat amal solehnya. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah iman kita sedang kuat atau tidak, itu tinggal dilihat bagaimana status amal solehnya. Apakah rajin menunaikan amal soleh? Kalau ibu sedang rajin menunaikan amal soleh, itu tandanya imannya sedang meningkat. Tapi kalau ada di antara kita rajin ke majlis ilmu, hampir tiap pekan ada jadwal pengajian, tapi imannya tidak dibuktikan dengan peningkatan amal soleh, maka ada yang salah dengan aktivitas di majlis ilmunya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, amal soleh apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran yang dengan itu semua bisa menunjukkan peningkatan iman kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tahan sebentar. Saya perlu jelaskan ini dengan detail, dengan sangat jelas, karena nanti ini akan jadi kurikulum pembelajaran di setiap majlis taklim. Jadi kalau masuk ke majlis taklim mau belajar ilmu jangan tinggi-tinggi. Ada urutan-urutan. Ini saya perhatikan banyak di Indonesia. Bab fikih belum selesai, fikih toharah, sudah masuk ke bab jihad. Akhirnya ketika dipraktekkan salah semua. Saya waktu kejadian bom Tamrin, Jalan Tamrin sedang di Lampung Pak. Kejadian bom di Jalan Tamrin, ditanya sama orang Lampung, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Beda. Nah ini ciri-ciri orang yang datang ke majlis tapi tidak punya kurikulum pengajian. Sehingga ketika dasar-dasar pengetahuan tidak diberikan, ada hal yang salah yang dipraktekkan. Ayo kembali ke sini. Apa amal soleh pertama yang disebutkan oleh Al-Quran yang mengiringi kalimat iman? Nah amal soleh inilah nanti yang diturunkan oleh setiap majlis ilmu, dikaji kemudian di setiap majlis untuk dipelajari bagaimana cara menunaikan amal ini secara benar. 1, yuk kita pelan-pelan ya.
Kalimat iman dan amal soleh pertama disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga sampai dengan ayat keempat. Nanti kita praktek. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini kalimat iman pertama. Orang takwa itu adalah orang-orang yang meningkatkan imannya kepada Allah yang gaib, walaupun tak nampak dalam pandangannya. Wa yuqimunas shalah. Perhatikan rumusnya. Setiap disebutkan kalimat iman, maka setelahnya amal soleh. Apa bentuk amal solehnya? Sekarang dirinci oleh Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Satu. Awas. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu, walaupun tidak nampak dalam pandangannya, maka dia akan buktikan imannya dengan cara menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat disandingkan dengan iman, ini menunjukkan salat termasuk bagian dari amal soleh. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak salat, maka ada yang salah dalam imannya. Awas, hati-hati. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak salat, maka ada yang salah kemudian dalam keimanannya. Semua yang mengaku manusia, maka turun perintah dari Allah. Kamu manusia? Ya, maka turun perintah untuk ibadah. Apa jenis ibadahnya? Salat. Quran surah 51, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada saya. Bagaimana cara ibadahnya ya Allah? Kamu beriman, kamu sholat. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Kambing tidak sholat karena kambing tidak punya iman. Monyet tidak sholat karena monyet tidak punya iman. Jadi kalau ada manusia tidak sholat, manusia sama dengan, jangan, bukan saya yang bilang ya. Lihat sini, fokus. Satu, sholat. Tahan. Orang yang beriman adalah ciri-ciri orang yang rajin ke majlis ilmu. Ahli majlis ilmu, ahli iman. Orang yang beriman, rajin sholat. Maka yang pertama, jika ada seorang membuka majlis ta'lim, kemudian dia membuka majlis ilmu, maka yang pertama kemudian akan dibahas, jangan persoalan yang tinggi-tinggi dulu. Kata Al-Quran, arahkan pada yang paling pokok dulu, minimal ambil satu materi yang penting dalam ibadah, salah satunya bab sholat. Hati-hati, kita sudah bahas bab yang tinggi-tinggi, tapi sholatnya belum pada paham. Bahkan kata Quran, ada orang sholat, maaf ya, ini bukan orang menes nih. Bukan orang menes ya. Kata Quran, ada orang sholat, bahkan tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Ada orang sholat tapi tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Bahkan kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 857, maaf. Ada orang yang sholat baru takbir, itu masih bisa mengingat apa yang tidak ada kaitan dengan sholatnya. Kalau bahasa orang menes, Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, pikirannya kikiping. Betul. Sami Allahu liman hamidah, lisannya sami Allah, di pikirannya balok. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada kata Nabi, orang yang sholat tapi tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh, contoh. Padahal tiap hari kita mengerjakan sholat. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, sholat ini sangat penting, ibadah yang paling utama. Selain karena satu, bukan hanya amalan yang pertama kali akan dihisab menentukan surga kita, tapi semua nabi dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu semuanya sholat. Jadi mohon maaf nih, Nabi Muhammad sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, Nabi Ismail sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi, Rasul dekat dengan Allah sholat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, ya, kedekatannya tidak sedekat para nabi dan rasul, tidak mau sholat. Ada yang salah dalam diri kita. Silahkan cek. Nabi Ismail alaihissalam, Quran surah 19 Maryam, ayat ke-55. Sholat, wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Bahkan ngajak keluarganya sholat. Nabi Musa, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kata Allah, hei Musa, saya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sembah saya. Bagaimana menyembahnya ya Allah? Tunaikan salat supaya zikir kepada saya.
Nabi Isa, Quran surah ke-19, ayat 31 sampai 33. Salat. Nabi Ibrahim salat, sampai ke Nabi Adam salat. Kalau diurutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam semua salat. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Naghur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, atau bin Naghur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, bin Matushada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Adam, saking pentingnya ibadah salat itu semuanya menunaikan salat. Nah, sekarang apa kaitannya dengan majlis ilmu? Ternyata salat itu bukan sekedar pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Al-Qur'an, kalau ditunaikan dengan benar akan memberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Awas, hati-hati. Jadi kalau Anda menunaikan salat dengan benar, Bapak Ibu salatnya benar, saya benar, kata Allah akan diberikan 5 hal yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Yang paling aneh begini, kalau ada orang salat tidak mendapatkan 1 di antara 5 ini, berarti ada yang salah dalam salatnya. Itulah yang nanti kita akan bahas, fungsi majlis ta'lim yang sekarang insya Allah akan diresmikan dan dibuka, bukan sekedar nanti akan membimbing kita, bagaimana cara meningkatkan iman, tapi juga kata Allah, walladzina utul ilma darajat. Keimanan itu dibuktikan dengan amal soleh. Tapi amal soleh itu akan lebih bagus kalau diisi dengan pengetahuan. Dan banyak orang yang tidak tepat sholatnya, bukan karena nggak bisa sholat, karena tidak belajar bagaimana cara sholat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sekarang kita akan ambil contoh satu saja. Setelah itu nanti kita akan tutup taklim kita pada kesempatan siang hari ini. Saya akan lebih banyak nanti memberikan sesuatu yang penting bagi kita semua insya Allah. Yuk kita teruskan sebentar. Kita masuk bab ini dulu nih. Kita cek dulu ya, pelan-pelan. Tadi orang yang sholat akan mendapatkan apa? Berapa kemuliaan? 5. 1 apa? Belum. Ya. 2? Belum. 3? Belum. 4? Belum. 5? Belum. Sekarang kita cek nih. Yang 5 ini satu-satu akan saya sebutkan. Saya turunkan ayatnya. Kalau ada yang belum dapat 1 dari 5 ini, berarti ada yang belum tepat dalam menunaikan sholatnya. Dan fungsi majlis ta'lim inilah nanti akan mengajarkan pada kita seperti apa kurikulum sholat yang pernah diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi SAW. Siap insya Allah? 1. Quran, saya tulis dulu. 1. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Tafsir dari ayat ini terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat yang sama, ayat 2 sampai ayat 3. Yuk pelan-pelan. Lihat sini. Saya mulai dari Al-Baqarah dulu, ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Quran akan memberi petunjuk pada orang-orang takwa. Jangan pernah diragukan. Siapa orang takwa itu? Ciri orang takwa, ciri pertamanya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Adalah orang yang beriman dan ghaib dan dia buktikan keimanannya itu dengan menunaikan salat. Nah, kalau dia bisa mengerjakan salat, itu bagian dari ciri takwanya. Sedangkan orang takwa dijamin oleh Allah di Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 dan 3. Perhatikan jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 1. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda tingkatkan takwa.
Siapa yang bisa menaikkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini jaminan Quran. Awas, kalau Adi Hidayat menjamin seseorang, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang menjamin kita semua, tidak ada peluang bagi kita untuk menolaknya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan berikan kemudahan pada setiap kehidupannya. Kami akan berikan solusi dari setiap masalah-masalahnya. Bahasa singkatnya, orang yang takwanya meningkat, maka hidupnya pasti, kata Allah, akan mudah. Saya ulang. Kata Allah, orang yang takwanya meningkat, ini rumusnya, persamaannya, hidupnya dijamin akan mudah. Kerja mudah. Makan mudah. Minum mudah. Rumah tangga mudah. Mau meninggal mudah. Masya Allah. Orang capek-capek, kelepek. Ini bersin sekali, meninggal. Orang yang masuk kamar ribut sendiri, ini sujud sekali, meninggal. Takwa. Ibu mau meninggal mudah, Bu? Mau cepat meninggal? Mudah itu kan cepat. Ya. Cepat, takwa. Orang yang takwa, hidupnya mudah, kata Allah. Perhatikan, sedangkan kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama yang disebutkan di Quran, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa ciri takwanya? Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau kita buat persamaan, orang takwa cirinya salat. Orang takwa hidupnya mudah. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, sebetulnya bukan ingin membebani kita menunaikan ibadah. Tapi lebih daripada itu, Allah ingin membuat hidup kita semakin mudah. Allah nggak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh, sebab ketika kita salat, hidup kita jadi mudah. Tapi persoalannya, mohon maaf. Kalau ada orang salat, hidupnya tidak jadi lebih mudah, berarti ada yang salah dengan cara menunaikan salatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kata Allah, rizkinya akan saya kirimkan dari sisi-sisi yang tidak dia duga. Jangankan orang kerja, ini ada orang baru berangkat kerja, makanannya sudah datang. Orang-orang mau kerja sulit nyari mobil. Dapat mobil macet, Masya Allah. Orang takwa baru mau cari mobil, mobil datang. Ada macet, tiba-tiba polisi datang, kami kawal Pak. Sampai. Masya Allah. Orang takwa mengerjakan apapun kata Allah mudah. Rizki mudah, hidup mudah. Sekarang pertanyaannya, maaf, siapa yang tidak pernah sholat? Angkat tangan. Yang subuh sholat, angkat tangan. Yang zuhur sholat. Yang asar sholat. Yang maghrib sholat. Isya sholat. Sholat. Hidup mudah tidak? Kerja mudah? Makan mudah? Nikah mudah? Masya Allah. Belum. Baik, lihat baik-baik sekali lagi. Kalau mudah, alhamdulillah ada kebenaran dalam sholatnya. Tapi kalau Anda dalam sholat saja, kita tunaikan kemudian tidak mendapatkan kemudahan dalam hidup. Sekali lagi, ada sesuatu yang kurang tepat dalam sholatnya. Tahan. Apa artinya sholat? Tuh. Tiap hari sholat, tapi tak hafal mana sholat. Apa artinya sholat? Doa. As-sholatu hiya doa di kitabul fiqih. Tapi asal kata sholat itu bukan doa. Sholat itu dari kata wasola yasilu silatan fahuwa sholatun. Sholat orangnya musalli. Wasola yasilu silatan. Asal kata sholat itu sampai dan terhubung. Kenapa diartikan doa? Karena setiap orang berdoa sampai hajatnya kepada Allah dan terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah asal kata sholat itu punya hubungan yang kuat. Sholat punya hubungan yang sangat kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya hubungan yang kuat dengan Pak Bupati misal. Atau dengan Bapak Gubernur. Maka hidup saya di Banten jadi lebih mudah. Pak Gubernur, abdi bade ka Labuan. Oh mangga ya disayogikan foreigner. Berangkat ke Labuan. Mudah. Pak Gubernur, saya mau nengok ke kantor. Oh silahkan kasih akses. Mudah. Jadi kalau Anda dekat dengan Gubernur, dekat dengan Bupati, hidup Anda mudah di wilayah Anda. Tapi Anda keluar dari Banten belum tentu mudah. Keluar dari Indonesia belum tentu mudah. Kalau dengan manusia saja dekat bisa hidupnya mudah, apalagi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah pemilik bumi. Keluar dari Indonesia dekat dengan Allah, mudah. Ke Malaysia, mudah. Maaf, ke Amerika, mudah. Ke Afrika, mudah. Jadi jaminan pertama dalam Al-Quran, orang yang benar salatnya akan punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminannya, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 2. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Tahan. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu itu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Bapak Ibu sekalian, ayat Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28 menyampaikan orang yang zikirnya benar, itu hatinya akan cenderung tenang. Sedangkan dalam Al-Quran, di antara makna zikir itu artinya sholat. Pak, Bapak pasca sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Ibu ba'da sholat berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Doa, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Saat kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu zikir. Baca Quran. Ba'da salat Anda baca Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 5 ayat pertama Al-Baqarah. Itu semua zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita selesai salat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran berzikir. Bahkan orang yang hafal Quran, zikirnya 4 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena hafalan Quran disebutkan oleh Quran 4 kali dibandingkan dengan bacaannya saja. Quran surah 54 ayat 17. Ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Quran, bahasa Qurannya bukan hifzi, tapi zikri. Jadi orang yang sedang menghafal Quran sedang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Zikir. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Zikir. Sampai ke An-Nas. Tapi tahukah Anda, puncak zikir itu ada pada sholat. Kenapa puncak zikir disebut dengan sholat? Karena sholat menghimpun semua jenis zikir yang tadi disebutkan. Anda selesai sholat mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Dalam sholat bukankah Anda bacakan itu? Anda memulai sholat Allahu Akbar. Mau ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la. Kalimat-kalimat zikir yang biasa disebutkan muncul dalam salat. Baca Quran itu zikir. Bukankah dalam salat baca Quran? Al-Fatihah itu Quran. Setelah baca Al-Fatihah kita baca Quran. Berdoa itu zikir. Bukankah salat disebut dengan doa? Ruku, doa. Duduk di antara 2 sujud, doa. Jadi kalau ada orang berzikir saja baca Quran bisa tenang, maka orang salat Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Orang yang zikir itu hatinya tenang. Jadi kalau ada orang salat menghimpun semua jenis zikir, belum tenang hatinya, ada yang salah dalam salatnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, baca Quran saja, kalau benar bacanya kata Allah, itu hatinya tenang. Ibu kalau nggak percaya silakan Bu ya. Akhir bulan sedang gelisah. Uang belanja belum datang. Belum gajian. Gelisah. Kata Quran gampang. Tidak usah mengeluh. Jangan bikin status. Ini gaji belum turun nulis di Facebook. Belum gajian. Tungguin komennya. Buang-buang waktu. Kata Allah kalau hati ingin tenang,
Ada 5 amalan, di antaranya tadi baca Quran, buka mushaf, ambil wudhu, baca Quran. Saat Anda baca Quran, seketika ketenangan diberikan kepada kita. Tapi ada yang hebat. Ada satu amalan yang menghimpun semua jenis zikir. Quran dihimpun, zikir bacaan kalimat thayyibah dihimpun, hafalan Quran dihimpun. Apa itu? Salat. Jadi kalau bapak dan ibu sehari minimal 5 kali salat, tapi tidak memberikan ketenangan pada jiwa kita, itu ada yang salah dalam salatnya. Ada yang tidak tepat dalam penunaiannya. Hati-hati, hati-hati. Nanti kita akan bahas satu-satu caranya. 3. Saya agak pelan-pelan ya. Awas, awas. Kadang-kadang ketenangan itu penting. Dan nanti ada pembahasan khusus. Kadang-kadang orang yang punya harta, itu dibandingkan dengan yang mendapatkan ketenangan jauh nilainya. Kadang-kadang ketenangan lebih penting dibandingkan harta yang dipegang. Saya tanya ibu deh, Bu. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sudah, nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tuh. Ayo ya orang rengat pilihan ketiga. Sudah pindah 3. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah? Oh, ya. Anggar we katilu milih. Sudah 3. Saya percepat saja lah. Agak cepat karena ini masih mukaddimah nih, kita belum mulai. Belum mulai kita, saya belum serius ini. Sampai jam berapa Pak? Pak Amin? Ayo mah nggak tabu 2, saya mah jam 12 pulang. Sudah 3. Saya cek dulu. Tadi kalau orang sholatnya benar, 1 apa? Hidupnya mudah. 2 apa? Hatinya tenang. 3. Orang yang sholatnya benar, itu dijamin oleh Al-Quran, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tidak cukup dengan amin, lihat dulu. Ibu anaknya mau sekolah, berdoa. Ada yang mau menikah, berdoa. Ada yang cari kerja, berdoa. Awas, awas. Kalau Anda tiap hari menunaikan sholat, tapi doanya telat terjawab, maka ada yang harus dicek dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar, itu Masya Allah, mohon maaf. Jangankan doa biasa. Orang yang meminta kepada Allah, bahkan yang kata manusia mustahil. Itu kalau sholatnya benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas. Saya agak cepat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Kenal Nabi Zakaria? Ayo kenal. Kenal di mana? Nah, orang rengat dah. Belum ditulis sudah kelihatan. Nabi Zakaria kenal. Masya Allah. Baik, sudah. Nabi Zakaria, Nabiullah, dekat dengan Allah. Orangnya soleh. Berumah tangga, menikah sampai sepuh. Mohon maaf ibu. Istrinya divonis monofos, bahkan mandul. Menurut medis dan klinis itu mustahil punya keturunan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Melihat Sayyidah Maryam alaihissalam banyak beribadah di mihrab dekat dengan Allah. Lantas beliau berinisiatif untuk sholat di mihrab itu. Perhatikan sholat. Dalam sholatnya memohon kepada Allah. Di mihrab sholat minta kepada Allah. Nanti kita akan lihat. Apa yang terjadi? Kita baca ayatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ia memohon, ya Allah. Mereka mengatakan manusia saya tidak akan mungkin punya keturunan. Mereka katakan saya sudah sepuh. Fisik saya sudah letih. Rambut saya memutih. Dan istri saya divonis secara medis sudah tidak mungkin punya keturunan. Monofos dan mandul. Maka saya mohon ya Allah berikan keturunan dari sisimu saja. Ini awas, ini rumus dalam Quran. Kalau bapak ibu nanti mendapatkan gambaran dari manusia, ada tetangga, ada dokter, ada macam-macam mengatakan ini mustahil Pak. Ini nggak bisa Bu. Maka tafsir dari ayat ini ingin mengatakan kalau manusia sudah mengatakan terbatas tidak bisa, maka tinggalkan pendapat manusia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mintanya? Lihat Nabi Zakaria.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, manusia mengatakan saya enggak mungkin punya keturunan. Saya mohon darimu saja ya Allah yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Nah, yang paling menarik, Nabi Zakaria itu mintanya dalam keadaan apa? Apakah sedang duduk? Apakah sedang makan? Apakah sedang tiduran? Lihat ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, perhatikan, selesai berdoa, tiba-tiba turun malaikat. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat menyampaikan kepada beliau, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi baru selesai berdoa, turun malaikat, "Hei Yahya, hei Zakaria, kamu dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan punya keturunan." Bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Dari kata al-hayyu, artinya hidup. Yang mustahil kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah, bagi saya nggak ada yang mustahil. Jadi hidup. Kapan dia berdoanya? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ternyata beliau berdoanya masih berdiri dalam sholatnya. Nabi Zakaria sholat, Bu. Berdoa kepada Allah. Sholatnya belum tuntas. Perhatikan dahsyatnya. Sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan. Belum selesai sholatnya, kata Quran, qa'imun yusalli. Beliau masih berdiri dalam sholatnya. Sholatnya belum tuntas. Minta kepada Allah dalam sholat. Sholatnya belum salam, belum selesai. Baru selesai berdoa, langsung dikabulkan. Ini orang sekarang. Sholat sudah tuntas. Dalam sholat minta, Rabbik firli, warhamni, wajburni. Sampai minta ke-7 sampai 8 permintaan. Sujud minta lagi. Berdiri minta lagi. Ruku minta lagi. Bahkan setelah sholat pun masih minta. Ya Allah, mohon berikan saya rizki. Tadi yang dalam sholat apa? Yang tadi warzukni. Warzukni itu berikan saya rizki. Selesai sholat masih minta juga. Tapi belum terkabulkan juga. Nabi Zakaria minta berdoa dalam sholat. Sholat belum selesai dikabulkan. Ada orang sekarang minta, maaf, sudah selesai sholat belum dikabulkan juga. Apa yang salah dalam sholatnya? Itu yang nanti kita akan lihat. Awas, hati-hati. Nanti saya tunjukkan beberapa dalil, bahkan dalam hadis, bila seseorang benar dalam menunaikan salatnya, bahkan Masya Allah, hal yang menurut manusia mustahil pun, itu bisa terkabulkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu silahkan cek. Nabi Muhammad SAW dalam salatnya, beliau meminta berdoa kepada Allah. Para ulama-ulama kita yang saleh, bahkan maaf Bu ya, Pak, ada ulama mau berjihad, salat pertama kali dilakukan. Ada yang mau nulis kitab, itu sholat dulu. Sholat. Begitu sholat dikerjakan, semuanya mudah. Itu yang menaklukkan Jakarta dari Portugis. Di Jakarta dulu, itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa. Berdekatan dengan Banten. Dikuasai oleh Portugis. Datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. Menguasai wilayahnya wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah. Dikenal dengan Faletehan. Itu menantu Sunan Gunung Jati, menikah dengan anak keduanya perempuan. Anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah atau Fatahillah. Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa. Sebelum berangkat, sholat, wudu, minta kepada Allah. Begitu berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma ramaita idh ramaita. Bukan panah yang kau lemparkan, tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu. Berhasil dibebaskan di bulan Ramadan, tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni 1527. Begitu dibebaskan, karena tahu yang membantunya Allah, maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran. Surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Siapa itu Fathullah? Menantu Sunan Gunung Jati. Siapa Sunan Gunung Jati? Namanya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubra.
Siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubro? Satu di antara 9 wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara. Beliau punya 2 orang anak, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq. Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang. Lahir tahun 1426. Dia punya kakak namanya Walang Sungsang. Ganti nama jadi Abdullah Iman. Lahir tahun 1423. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi. Menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang. Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya Syekh Hasanuddin. Siapa Syekh Hasanuddin? Pernah belajar ilmu Quran di Mekah. Mekah dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Di mana tempatnya? Di Karawang. Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi. Diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya menantu Fathullah, datang membebaskan Sunda Kelapa. Dikirimkan saudaranya Syekh Maulana Hasanuddin. Kemana? Ke Banten. Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang. Nyambung. Anak keduanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq tadi melahirkan siapa? Melahirkan Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tanggal 18 November tahun 1912. Saudaranya Kyai Haji Hasim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama disingkat dengan NU. Tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi NU dengan Muhammadiyah itu bersaudara pendirinya. Berasal dari Ahmad Jumadil Kubro. Siapa Ahmad Jumadil Kubro? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Suaminya Fatimah Az-Zahra. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nyambung. Jadi saya kembalikan ya. Nah, nyampe kadinya teteh. Yuk ulang ini. Jadi kalau orang sholatnya benar, orang sholatnya bagus, kita kembalikan ke awal, maka doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Saya agak cepat. Orang yang sholatnya benar, maka akan dijamin langsung oleh Al-Quran. Hati-hati. Saya ulang. Orang yang sholatnya benar, akan mendapatkan jaminan langsung dalam Al-Quran. Jaminan kebahagiaan dan kesuksesan dalam seluruh aktivitasnya. Awas, hati-hati. Jadi ahli salat itu, maaf, belajar sukses. Rumah tangga bahagia. Usaha sukses. Nanti saya tunjukkan Pak Bu ya. Nanti saya kisahkan ketika kita mulai belajar, mulai seriusnya. Ini masih mukadimah. Nanti ada yang mempraktikkan makna keempat ini, modalnya cuma pakaian Pak. Modal pakaian, oleh Nabi diberikan pendidikan sholat. Begitu dipraktekkan sholatnya, datang ke Madinah, 3 bulan langsung jadi orang nomor 3 paling kaya di kota Madinah. Mempraktekkan makna sholat. Yo, ini ada di Quran, surah ke-23. Ayat 1 sampai dengan 2. Saya ulang. Ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman itu pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi ada sukses saja, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, yang belum tentu bahagia, itu bahasa Arabnya namanya fauz. Turunannya faiz, faizin, fauzan, faizah. Kalau di sini ada yang namanya faizah, faizin, fauzan, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ada yang kedua, bahagia saja. Walaupun belum tentu sukses. Itu farah namanya. Fariha. Orangnya disebut dengan farhan laki-laki. Perempuannya disebut dengan farah. Kalau di sini ada yang namanya farhan. Itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Tapi belum tentu sukses. Ayo tadi pilih mana? Miskin tapi bahagia. Atau kaya tapi gelisah. Kaya gelisah. Sukses, ada sukses saja namanya fauz, disebutkan 29 kali dalam Al-Quran turunannya.
Ada bahagia saja, farah namanya. Kalau Anda gabungkan sukses dan bahagia, Ustadz saya ingin sukses bahagia, kaya tenang. Sukses dunia, sukses akhirat. Gabungkan jadi satu, maka bahasa Arabnya berubah. Dari kata fauz, dari kata farah berubah menjadi kata falahun. Falah. Falahun. Falah, sukses dan bahagia. Lihat sini. Kalau kita kemudian menggenggam kesuksesan itu, kita pegang, ambil. Baik, kalau orang sudah sukses ingin dilepaskan tidak? Kalau orang sudah sukses ingin berubah jadi tidak sukses tidak? Tidak. Kalau orang sudah bahagia ingin sedih tidak? Maka orang yang sudah sukses, sudah bahagia umumnya ingin terus menggenggam itu dan tidak ingin dilepaskan. Kalau Anda ingin terus mendapatkan itu dan tidak ingin dilepaskan, maka bahasa Arabnya di ilmu sharaf tambahkan hamzah di awal katanya. Falahun tambah hamzah begini. Pindahkan harokat ini fa kepada harokat hamzah a. Yang ini mati, sukun. Kalau hamzah muncul maka di imla, ilmu imla alifnya dibuang ini. Maka berubah kalimatnya dari falah jadi aflah. Aflah itu orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Sungguh orang yang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Jikalau bapak ibu beriman, imannya benar, pasti sukses. Anda pengusaha beriman, sukses. Apa buktinya? Utsman beriman, Abu Bakar beriman, Abdurrahman Auf beriman. Mereka pengusaha, sukses. Anda politisi, Anda birokrat, Anda diplomat beriman, sukses. Apa buktinya? Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, sukses. Anda guru, Anda dosen, Anda pengajar, Anda beriman, sukses. Siapa buktinya? Ali bin Abi Thalib, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, sukses. Jadi setiap kita kalau benar-benar beriman, jadi apapun pasti sukses dan bahagia. Nah, apa cirinya orang yang sukses Allah ini? Yang mendapatkan aflah ini, teruskan ayatnya. Ayat keduanya. Ternyata amalannya, orang sukses ini bukan kerja keras saja, bukan belajar keras saja, tapi amalan pertamanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang saat menunaikan salat, dia serius dan khusyuk menunaikan salatnya. Makanya saat kita dipanggil salat, Pak, Ibu, tolong ya, maaf nih. Sebelum salat kan ada panggilan dari masjid. Apa panggilannya namanya? Adzan. Dalam adzan, hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat, ayo salat. Bapak Ibu tanya, kenapa ya Allah saya salat? Teruskan, hayya 'alal falah. Saya ngajak kalian salat kata Allah. Saya enggak butuh salatnya, cuman kalian butuh bahagia. Di rumah tangga butuh bahagia, di kantor butuh bahagia. Kamu butuh sukses. Dengan salat saya berikan kebahagiaan, dengan salat saya anugerahkan kesuksesan. Jadi kalau ada di antara kita salat tiap hari enggak sukses-sukses, ngelamar anak orang lain tidak sukses, sudah menikah tidak bahagia, jadilah jomblo sengketa. Sekarang jomblo dibagi 3. Ada jomblo syariah, ada jomblo fisabilillah, ada jomblo sengketa. Sukses. Nah itu bahasanya lain nantilah. Ada yang kedua, sudah menikah tidak bahagia. Ada yang hebat di kantor jadi juara, di rumah tangga menjadi pecundang. Ada yang bahagia di rumah tangga, di kantor tidak berhasil. Kalau tidak sholat, tidak usah dipikirkan. Ini sholat, tapi tidak mendapatkan itu. Ada yang salah dalam sholatnya. 5 terakhir. Punten, tapi terakhir ini terakhir pembukaan, mukaddimah. Belum mulai kita. Kita belum mulai. Sampai jam 2 insya Allah. Sudah. 5. Masih semangat insya Allah? 5. Orang sholat, maaf. Pasti jadi orang baik. Baik. Bahasa rengatnya bager. Nah. Sudah. Saya ulangi. Orang sholat pasti jadi orang baik. Pelan-pelan. Tahan sebentar.
Yuk kita lihat keterangannya dalam Al-Quran. Fokus baik-baik, lihat sini. Nanti saya tunjukkan dalam Quran dengan hadis bagaimana Allah menerangkan sifat-sifat orang sholat. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat turunan pertama Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat ke-45 sampai dengan 46. Ditafsirkan nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Dicontohkan di beberapa ayat di Quran, seperti Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12. Saya bacakan ayatnya dulu, Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika Anda punya persoalan, jika Anda punya permintaan, maka mintakanlah pertolongannya kepada Allah. Sabar dengan sabar. Jadi kalau sedang punya masalah, kata Allah jangan mengeluh. Awas, hati-hati. Kalau diturunkan masalah, kita mendapatkan ujian, maka kalimat Qur'annya jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat Qur'an memerintahkan kita mengeluh. Kalau ada ayat Qur'an satu ayat saja meminta kita mengeluh, maka saya akan jadi orang pertama yang mengeluh. Kata Quran, kalau Anda sedang punya masalah, sabar. Terima dulu. Karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali kita sanggup menjalaninya. Rumusnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sanggup menjalaninya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah, masalahnya berat, susah, itu artinya cuman Bapak yang sanggup menjalaninya. Cuman ibu yang bisa, yang lain tidak bisa. Makanya diberikan kepada ibu bukan pada yang lain. Jangan katakan, ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang sanggup, yang lain tidak. Tapi yang menarik, perhatikan. Wassalah. Lalu tunaikan salat. Bangun hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Yang paling menarik, setelah dia selesai salat, buka Quran surah keempat ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Fa idza qadaitumus salata. Maka jika orang telah selesai mengerjakan salat. Apa ciri salatnya berhasil? Bukan sekedar dia menunaikan salam. Lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Quran, tidak cukup salamnya disebut sebagai salat yang berhasil. Ciri orang yang berhasil salatnya, teruskan ayatnya. Fadhkurullaha. Maka orang salat yang salatnya tuntas dikerjakan dengan benar, salatnya bisa mengingatkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Quran, kalau orang benar salatnya, selesai salat dia ingat Allah. Saya ulang, selesai salat dia ingat Allah. Qiyaman, saat berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, duduk ingat Allah. Wa ala junubikum, berbaring ingat Allah. Sedangkan kaidah mengatakan, kaidah al-qaidatu taqul, orang yang ingat Allah, alladzi yadhkurullaha fi hayati, orang-orang yang selalu ingat Allah dalam kehidupannya, itu mustahil akan menyimpang dari hukum-hukum Allah. Lihat, orang salat dekat dengan Allah. Selesai salat ingat Allah. Kaidah mengatakan orang yang ingat Allah mustahil akan menyimpang dari hukum Allah. Sedangkan hukum Allah mengatakan setiap orang yang dekat dengan Allah pasti jadi orang baik. Lihat sini. Orang yang dekat dengan Allah karena Allah sifatnya baik, hukumnya baik, maka orang-orang yang ingat Allah pasti mustahil akan tidak memiliki nilai-nilai kebaikan. Makanya Quran langsung menyebutkan, orang yang ingat Allah, maka matanya hanya akan dipakai pada yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, telinganya akan mendengar yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, tangannya akan memegang yang baik-baik. Bagaimana cara mengingat Allah? Salat. Karena itu orang yang selesai salat, mustahil berbuat maksiat. Otomatis orang yang salat itu akan selalu berperilaku baik dalam kehidupannya. Contoh nih Bu, Pak. Apa fungsi mata? Melihat. Tuh. Bapak ibu punya mata, melihat. Kambing pun punya mata, kambing melihat.
Sekarang apa bedanya mata orang rengat dengan mata kambing rengat? Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Kalau cuma melihat, elang pun melihat. Tuh lihat elang naik sampai Gunung Karang. Naik sampai ke awan. Anak ayam kelihatan. Ayam bapak ibu diambil elang, dari atas kelihatan. Orang menes naik pesawat, ngelihat anak sendiri nggak kelihatan. Apa bedanya mata kita dengan mata elang? Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Tapi elang tidak dihisab, kita dihisab. Quran surah 17 ayat ke-36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia, penglihatan manusia, bahkan pikiran manusia satu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata biasa dipakai melihat saja, tapi tidak melihat yang baik-baik, maka hisabnya akan berat bagi orang yang punya mata itu. Maka itu turun ketentuan di Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan kalimat Qurannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman, ciri orang beriman itu salat. Orang yang salat ingat kepada Allah, maka mata orang salat yaghuddu min absarihim. Maaf, akan dipalingkan dari perbuatan maksiat. Jadi fungsi mata kita itu, mata orang salat bukan sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Kalau tidak baik tidak akan dilihat. Buka Facebook, Masya Allah. Lihat status, yang dilihat status istri orang. Mustahil. Jadi kalau Anda benar sholatnya, mustahil pandangannya dipakai untuk maksiat. Keluar dari masjid, Masya Allah masih ada yang tertukar sandal. Kalau benar sholatnya, mustahil ada yang kehilangan sandal. Di sini ada yang begitu? Tidak, Alhamdulillah, tidak beda. Ya. Tangan orang sholat mustahil maksiat. Datang ke kantor, ditawari disogok, gak akan diterima. Pak, tolong Pak, tanda tangan Pak, 10 juta, maaf. Ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Sholat. Naik Pak, 100 juta, sebentar, istikharah dulu ya. Bisa. Jadi kalau benar sholatnya, pasti akan baik kehidupannya. Lisannya tidak akan dipakai mencela. Turun Quran surah 49 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu iman. Iman pasangannya amal soleh. Turunan amal soleh sholat. La yashar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang sholat masih mencela, ada yang salah dalam sholatnya. Ini belum sholat sudah dicela imamnya. Siapa imamnya? Oh si fulan. Bunga. Oh, Masya Allah. Itu. Ada orang sekarang suka mencela? Ada yang suka bertengkar? Ada. Kalau orang itu sholat, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ini mau sholat subuh, sibuk, ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak. Gara-gara kunut saling mencela. Akhirnya ujung-ujungnya nggak pada sholat. Itu yang salah. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010. Itu begitu menerima jemaah haji pertama. Tiba-tiba kemudian sholat isya. Yang jadi imam Syekh Sudes. Di Saudi itu kan mazhabnya Hambali. Kalau baca Fatihah, bismillahnya disirkan Pak. Di cara baca bismillah itu ada 4. Hadisnya 70 Pak. Hadis bismillah itu 70 hadis. Semua bersambung pada Nabi. Caranya ada 4. Bisa dijaharkan, dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Lahir tahun 150 Hijrah. Bisa disirkan, ya, dipilih silent. Dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lahir tahun 163 Hijrah. Bisa tidak dibaca sama sekali. Dipilih oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah. Jadi kalau dijaharkan, dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, silent, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau silent, tidak usah dikencangkan. Ini silent, sir, tapi ditempelkan ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan jahar. Bisa tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah pertama Indonesia datang ke Mekah. Salat dipimpin Syekh Sudes. Mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa komentar pertama? Oh, iki imamnya Muhammadiyah ya. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram.
Bahaya. Padahal dari sejak dulu sudah ada. Begitu subuhnya nggak kunut, apa saya bilang? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang bismillah dijaharkan, benar. Yang disirkan, benar. Yang salah yang tidak sholat. Yang kunut, benar. Ada dalilnya. Al-Imam Asy-Syafi'i kunut. Dalilnya dari Ibnu Umar. Diajarkan oleh Nabi kalimatnya pada cucu Nabi Al-Hasan. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau jama' Allahumma hdina fiman hadait. Wa'afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Dan seterusnya hadisnya. Yang tidak kunut juga mengambil pemahaman kunutnya kunut nazilah. Diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak kunut sama sekali seperti Imam Abu Hanifah. Dalilnya ada. Mengambil riwayat di Bi'r Ma'unah. Saat turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Dipilih oleh para ulama. Zaman Nabi itu sudah ada contohnya. Nabi kemudian berhenti sementara waktu. Sahabat ada yang kunut, ada yang tidak. Nabi membenarkan keseluruhannya. Diteruskan oleh para ulama. Imam Syafi'i memilih kunut subuhnya. Imam Ahmad kunutnya nazilah. Imam Abu Hanifah tidak kunut. Imam Malik kunut subuh. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Yang kunut dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak kunut pun dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak dibenarkan yang tidak sholat subuh. Jadi kalau ada di Menes tidak pada ke masjid gara-gara kunut dan tidak. Berarti ada yang salah itu. Betul? Makanya kalau orang sholat itu tidak akan lisannya dipakai mencela oleh orang lain. Tidak akan dipakai untuk maksiat kaki. Orang sholat kaki berjalan pada yang baik-baik. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu yang sholat hamba Allah. Kata Allah kalau jalannya betul-betul bagus. Jalannya sopan. Kalau pakai kendaraan tertib. Nah, ini ke masjid, ke pengajian, jalan kebut-kebutan, pakai motor kebut. Polisi datang menunaikan tugas, prit, berhenti. Siapa? STNK? Ada Pak. SIM? Ada Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa melanggar? Saya tidak tahu, ada Bapak. Padahal sholat, ada yang salah dalam sholatnya. Jadi kalau orang sholat itu pasti jadi baik. Rukun. Kalau ada orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati Bu, hati-hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman Nabi, ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, yang kami tahu orang bangkrut itu yang tidak punya uang sepeser pun, sudah tidak punya aset sedikit pun. Kata Nabi, bukan itu. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Perhatikan bahasa Nabinya. Bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, tapi kata Nabi umatku. Ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, di dunianya sholat, di dunianya puasa, tapi kata Nabi bangkrut pahalanya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak. Dirajin sholatnya. Sholat sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan, Masya Allah. Belum subuh sudah nunggu di masjid. Wasyamin, puasa rajin. Puasa Daud, puasa Senin, Kamis, Ayamil Bid. Wa zakatin, zakat tidak tertunda. Maaf. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia juga rajin mencela orang lain. Rajin salat, rajin mencela. Wa qadzafa hadza, rajin menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, rajin mengambil hak orang lain. Sekarang korupsi. Bahasa kerennya. Wa daraba hadza, senang berkelahi. Wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dengan menyebut nama Allah. Tembak orang lain, Allahu Akbar. Bom orang lain, Allahu Akbar. Tanpa dengan kaidah yang dibenarkan. Kalau ada yang seperti itu, rajin sholat, rajin mencela, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi. Diambil pahala sholatnya, dipertemukan dengan dosa celaannya.
Kalau bahasa singkatnya, kalau ada orang sholat kemudian mencela, maka pahala sholatnya ditransfer kepada yang dicela itu. Bapak keluar dari sholat, atau sekarang ibu sedang pengajian, baru selesai sholat, begitu selesai ngaji, membicarakan orang lain. Dia tuh. Kayaknya belum jadi ahli surga ya? Iya. Gak seperti kita. Itu saat membicarakan ibu itu, pahala taklim ibu pindah langsung kepada yang dibicarakan. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Tuh. Pindah. Jadi kalau orang sholatnya benar, maaf, rajin datang ke pengajian, ada di majlis ilmu, maka 5 hal ini akan didapatkan. Mudah hidupnya, tenang hatinya, doa cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupan, dan baik dalam perilakunya. Ayat spesifik tentang ini langsung diturunkan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha. Sumber keburukan cuma 2. Kalau tidak fahsya itu mungkar. Fahsya keburukan yang datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu fahsya. Fahsya. Awas hati-hati. Mungkar keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Berbohong itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Membunuh itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Jadi mustahil ada perilaku sholat bisa berbuat maksiat. Mustahil. Jelas di sini? Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, ada orang sholat yang setelah sholat korupsi? Coba lihat sekarang tuh. Sebelum masuk persidangan pakai dasi. Begitu di sidang pakai peci. Tangan pegang tasbih. Baik, hati-hati. Sebelum pilkada jarang ke masjid. Begitu pilkada ke masjid. Nyumbang ke masjid. Tidak kepilih, tarik lagi sumbangannya. Hah? Ada yang begitu? Ada. Sholat rajin, maksiat jalan. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Baik. Kalau ada yang seperti itu, berarti ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Pasti ada yang salah. Karena di zaman Nabi semua orang sholat berubah jadi orang baik. Kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Lahab? Jahiliyah. Tidak pernah sholat. Makanya tetap Abu Jahal. Makanya tetap Abu Lahab. Tapi lihat, Umar tadinya keras. Umar itu jawara, Pak. Jawara zaman jahiliyah. Di jawara itu bukan zaman sekarang saja. Umar itu luar biasa. Pekerjaan Umar hampir tiap hari itu nantangin orang. Siapa yang berani dengan saya bertemu di Bukit A. Tapi sebelum datang duel dengan saya, pamit pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Tapi begitu dia masuk Islam, hasuna Islamu, bagus keislamannya, menunaikan sholat, Allahu Akbar. Jadi pembela Nabi nomor 1. Kerasnya berubah jadi tegas. Jauhnya berubah jadi perhatian. Semua orang-orang yang masuk Islam zaman jahiliyah. Jahiliyah kenapa disebut jahiliyah? Karena tidak kenal dengan kebaikan. Mabuk tiap hari, Pak. Jadi kalau ada yang sekarang mabuk, dia ketinggalan zaman, telat. Karena orang jahiliyah sudah duluan mabuk. Jadi kalau di Menes masih ada yang mabuk, sampaikan pada orang itu, kamu telat. Kamu ketinggalan zaman. Karena zaman jahiliyah sudah ada yang mabuk. Kalau sekarang ada zaman orang masih berkelahi, senang tawuran, senang bertengkar, itu ketinggalan zaman. Zaman jahiliyah hampir tiap jam, Pak. Hampir tiap menit. Tapi hebatnya, diutus Nabi, diajarkan sholat. Yang tadinya mencela berubah mencinta. Yang memukul jadi merangkul. Yang jauh jadi dekat. Maaf, yang baragajul jadi baiknya luar biasa. Semua kemudian berubah jadi nilai-nilai kebaikan. Dengan apa? Sholat. Karena itulah amalan pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya. Itu bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Tapi sholat. Pertanyaannya, maaf, sholat subuh berapa rakaat zaman Nabi? Zaman Nabi? Tidak tahu, Allahu Akbar. Sholat subuh berapa rakaat zaman Nabi? 2, baik. Sholat maghrib? Sholat asar? Sholat isya? Sholat zuhur? Baik, zaman sekarang berapa rakaat sholat subuh? 2. Sholat maghrib? Sholat isya?
Jadi rakaatnya berubah tidak? Zaman Nabi takbirnya kalimatnya apa? Zaman sekarang Allahu Akbar. Salamnya apa? Assalamualaikum. Zaman sekarang baik, sholatnya sama, rakaatnya sama, bacaannya sama. Pertanyaannya kenapa hasilnya beda? Zaman dulu orang sholat jadi baik. Kenapa zaman sekarang orang sholat jadi keluar dari kebaikan? Berarti ada cara yang tidak tepat dalam menunaikannya. Abdurrahman bin Auf itu modalnya pakaian, Pak. Diajarkan sholat, praktek sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba begitu dipraktekkan makna sholat 3 bulan jadi orang paling kaya di Madinah. Setahun nomor 1 paling kaya. Kapaknya terbuat dari emas. Nah sekarang apa rahasianya bagaimana seseorang dengan sholatnya bisa mendapatkan 5 kemuliaan ini? Sukses, tenang, doa dikabulkan, jadi orang baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita akan baru memulai pengajian kita siang hari ini. Jadi ini baru dimulai ini ya. Boleh minum sebentar? Alhamdulillah. Jarang-jarang saya minum. Bismillah. 30 menit ya. Siap insya Allah? Baik. Kalau ada orang sholat tidak mendapatkan 5 hal ini, maka Al-Quran mengatakan cuma 2 penyebabnya. 1, besar kemungkinan orang sholat ini tidak khusyuk menunaikan sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. 2, maaf. Besar kemungkinan kata Al-Quran, orang sholat ini tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Takbir tapi tidak paham bacaan takbir. Sujud tidak mengerti kenapa mesti sujud. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, semua bacaan dan gerakan sholat itu ada artinya. Jadi kita bukan cuma bergerak dari mulai ngangkat takbir sampai salam. Ini ngangkat ada maknanya Pak. Dan Nabi mengajarkan itu. Makanya diatur posisi tangan, kenapa sejajar dengan bahu hadwaman kibaihi. Di Al-Bukhari sama dengan di Muslim nomor hadis 319. Di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kemudian ada yang sejajar dengan daun telinga. Di An-Nasai nomor hadis 1101. Kenapa bacaannya Allahu Akbar? Abu Dawud nomor hadis 857. Kenapa tangannya disimpan yang kanan menutup punggung yang kiri? Ini ada maknanya. An-Nasai nomor hadis 866. Kenapa bacaan doa iftitahnya ada sampai dengan 11 doa? Ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajjahtu, ada yang bacaan singkat, dan seterusnya. Kenapa rukunya sampai sejajar dari ujung kepala sampai dengan bagian belakang tubuh? Semua ternyata ada maknanya. Nah kebanyakan orang sholat, kata para ulama, saat belajar tentang sholat itu, hanya belajar bacaan dan cara sholatnya saja, tapi tidak memahami tentang makna sholatnya. Silahkan kalau ditanya bagaimana bacaan takbir, Allahu Akbar. Bagaimana tangannya? Angkat sejajar dengan bahu. Tapi ketika ditanya kenapa tangannya diangkat, apa maknanya? Hampir orang sholat tidak memahami tentang pemaknaan makna-makna gerakan dan bacaan sholat. Karena itu hari ini kita akan bahas 1 saja. Karena kalau saya bahas ini ada 23 bab, 23 pasal. 1 bahasan bisa 2 jam. Ya, jadi sekarang kita akan ambil 1 bagian saja. Kita ambil contoh bagaimana petunjuk sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Babnya dari mulai takbir sampai dengan salam, itu nanti bisa dilihat di tayangan Akhir TV. Untuk hari ini kita akan ambil 1 bagian saja. Contoh. Yuk kita lihat pelan-pelan sini. Ini belajar sederhana ya. Sederhana belajarnya, tapi maknanya sangat dalam. Saya mulai dari berdiri. Ini. Lihat baik-baik. Saya cukupkan sampai sini, nanti di sini kita selesai. Kemudian kita coba praktekkan dengan baik. Fokus ini. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 857. Saya tuliskan hadisnya dulu. 1 kita ambil di Al-Bukhari dulu. Ini juga ada di hadis Muslim. Bacaannya ada di hadis Abu Dawud. Abu Dawud nama aslinya Sulaiman. Dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. 500.000 hadis itu
dengan isinya, dengan sanadnya. Jadi bukan cuma matannya, isinya, tapi sanadnya, orang-orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Si fulan an fulan an fulan an fulan an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 500.000 hadis. Kalau ditanya jawabnya cepat. Ini hadis sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini matruk, ini munkar. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau dulu ada Nabi Daud lunak bisa melunakkan besi dengan tangan, ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Sejak saat itulah dikenal dengan Abu Daud. Mengarang kemudian kitab Sunan. Kitab Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Babut Taharah, Babus Shalah, semua kitab hadis yang disusun dengan urutan-urutan tentang cara-cara fikih, maka disebut dengan Sunan. Maka kitabnya dikenal dengan Sunan Abu Daud. Nomor hadis 857. Sahih Muslim nomor hadis 319, Al-Bukhari nomor hadis 711, 700 sampai 14-nya. Riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, aslinya lagi Abdus Syams. Asalnya penyembah bintang-bintang Majusi. Ya, Persia. Masuk Kristen, makin bingung. Kemudian masuk Islam, mendengar ada Nabi di Madinah, masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, ganti nama jadi Abdurrahman. Abdurrahman ini senang mengamalkan setiap yang disampaikan Nabi. Kata Nabi sholat, sekarang sholat. Kata Nabi berlaku lembut, sekarang berlaku lembut. Kata Nabi, jaga binatang, jaga tumbuhan. Jangan rusak, jangan sakiti. Maka dipraktikkan. Pulang dari pengajian Nabi bertemu dengan seekor anak kucing kecil. Anak kucing bahasa Arabnya ada 2. Kalau anak kucing itu, anak kucing dari kucing jinak, kucing rumahan. Maka bahasa Arabnya disebut dengan kittun, kucing rumah, kittun. Diserap ke bahasa Inggris oleh orang Inggris jadi kitty. Kitty. Kitty itu bahasa Arab, kittun, kitty. Kucing rumah. Maka sekarang berubah jadi bantal, jadi spray, dikenal dengan Hello Kitty. Nah itu banyak Pak bahasa Inggris dari bahasa Arab. Sugar, gula. Dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab, sukar. Sukar, gula. Apalagi bahasa Indonesia, ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu banyak diserap dari bahasa Arab. Beteng, batnun. Ya. Dari bahasa Arab, punduk. Ya. Ada hadis palsu. Riwayat orang Sunda, mungkin orang Menes ini. Dengan orang Jawa. Bergabung dua-duanya untuk menunjukkan begitu gampangnya bikin hadis palsu. Ya, afdalu dahri bi faisil laili, kucifa wa kulifa wa ubina hatta karusa udanguhu. Fa idza bukhila faduriba funuquhu hatta utiha. Rawahu Syaikhan. Diriwayatkan oleh 2 orang syekh, 2 orang sepuh. Afdalu dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili dengan pais lele. Kucifa kasih kecap sedikit, wa kulifa tambahkan kerupuk. Hatta karusa udanguhu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila apabila kebehelan, kaselek faduriba unuquhu, pukul punduknya salah samarat 3 kali hatta utiha sampai utah. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh 2 orang sepuh. Tuh, orang Sunda. Hadis palsu. Nah ini. Nah, itu kucing jinak. Kalau kucingnya kucing liar, maka orang Arab menyebutnya dengan hurratun, hurrah. Haknya H besar. Hurratun, kucing liar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Anak kucing liar. Satu kali pulang dari pengajian Nabi, menemukan seekor anak kucing liar. Kehilangan induknya, dicari-cari. Meong, 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 meong. Tidak ada induknya. Dipraktekkan hadis Nabi. Diambil anak kucingnya, dirawat oleh beliau. Malam diberikan selimut supaya tidak kedinginan. Lapar disuapi. Kemana-mana dibawa, dimasukkan jubahnya. Satu ketika jalan berpapasan dengan Nabi, keluar anak kucingnya. Begitu keluar kata Nabi, anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Tidak ada yang paling sayang pada anak kucing. Makan bawa anak kucing. Mau tidur dengan anak kucing. Ke pengajian bawa anak kucing. Tidak ada yang paling sayang pada anak kucing seperti bapak sayang pada anaknya kecuali kamu. Bapak bahasa Arabnya Abu, anak kucing liar Hurairah, maka dikenalah dengan Abu Hurairah. Ada bapak ke sawah bawa anak kucing, ke kebun bawa anak kucing, ibu arisan bawa anak kucing. Masya Allah. Maka sekarang tidak ada lagi Abu Hurairah. Tapi Ummu Hurairah belum ada, Bu. Ya. Kalau berminat silahkan. Abu Hurairah masuk Islam 7 Hijriah, 7 tahun Nabi di Madinah. Bagus keislamannya dan hidupnya diwakafkan untuk belajar kepada Nabi SAW dan mengamalkan isi hadis Nabi. Wafat Nabi 3 tahun setelah itu sudah hafal 7.000 hadis dalam 3 tahun.
Di antara hadis yang dihafalkan, ini yang diriwayatkan pada kita tentang cara memulai sholat, seperti apa berdiri dalam sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, mengisahkan tentang seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Kisahnya disebutkan juga di kitab Subulus Salam, di kitab salat, kalau sama cetakan dengan saya, di jilid yang kedua, di halaman 39, paling kanan di paragraf yang kedua. Baik, perhatikan baik-baik, fokus. Qala, beliau menyampaikan, haddatsana, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, maka dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk ke Masjid Nabi, sekarang Masjid Nabawi. Misal Nabi sedang salat di sisi ini, dia salat di pinggir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala selesai salam ke kanan dan ke kiri, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata orang ini. Kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam, kata Nabi. Cuman balik lagi salat, kamu belum salat. Padahal sudah selesai salam. Fa'ada salatahu 3 marat. Maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali, salat lagi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi tetap mengulang kalimatnya, kamu balik lagi salat, kamu belum salat. Kata orang ini, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi seperti apa saya mesti salat. Yang saya tahu seperti ini salatnya. Alimni, tolong ajarkan saya. Bapak Ibu bayangkan, sahabat Nabi tinggal di masa Nabi, salat di Masjid Nabi, di dekat Nabi. Begitu selesai sholat, kata Nabi, kamu belum sholat karena sholat kamu belum benar. Kemudian dia minta pada Nabi, ya Allah, saya merasa belum benar, tolong ajarkan pada saya. Masih mau belajar. Sahabat Nabi mau belajar. Ini ada orang, tapi bukan direngat, bukan dimenes. Bukan sahabat Nabi, jauh dari Nabi, sholat tidak di Masjid Nabi, merasa sholatnya sudah benar. Ada majlis taklim, ustadznya datang sendiri. Masya Allah, bawa kamera sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, bawa mushaf sendiri, sudah datang sendiri, masih belum mau belajar juga. Maka dengan cara apa lagi mesti diajarkan? Tapi pelajaran yang paling pentingnya, setelah kemudian, awas hati-hati, ada sahabat Nabi, sholatnya belum benar, oleh Nabi dikatakan kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Jadi kalau ada kita sekarang bukan sahabat Nabi, setelah sholat merasa benar sholatnya, maka mesti ada yang dilihat. Kalau sholat itu tidak menghasilkan 5 keutamaan tadi. Yuk kita lihat. Alimni, tolong ajarkan saya. Kata Nabi, lihat baik-baik. 1. Idza qumta ilas shalah. Kalau kamu ingin berdiri menyempurnakan salat. Kalimat salat dalam Quran, dalam hadis hampir selalu diawali dengan kata aqama yuqimu. Qama yuqimu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. Lihat baik-baik, wa aqimis shalah. Quran surah 17 ayat 78, aqimis salata. Quran surah 29 ayat ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Aqim, aqimu, yuqimun, itu artinya sempurna. Jadi Allah tidak menginginkan kita menunaikan salat kecuali salatnya sempurna. Bahasa tafsirnya, kalau kalimat ibadah diawali dengan kata sempurnakan, berarti ada orang yang menunaikan salatnya tidak sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Ayo kita mulai bahasannya. Di sini kita berakhir. Kata Nabi, 1, asbighul wudu. Kalau salat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudunya. Awas hati-hati Bu ya, Bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudu dulu? Padahal orang ini yang salahnya salatnya. Kenapa wudunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudu dengan sholat. Kalau orang benar wudunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudunya seperti flash, cepat, kilat.
Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Saya mau ajarkan sedikit dulu ya, nanti setelah ini kita berhenti. Kalau yang mau sampai jam 2 silakan, saya jam 11 pulang. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Cik, punten ya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seaqua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Nah. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghasala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aidiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini ruslun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfaq, jamannya marafiq. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna. Maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai 3. 1, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini.
Rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini boleh. Tapi nggak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah, pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Nah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman 3 kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak. Hadisnya cepat. Fa wado'a. Fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan 2 peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Saking jelas jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustadz. Kalau saya takbir masa kiri duluan. Sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah. Begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aidiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi. Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat. Aidiakum ilal marafiq, ila sampai siku. Bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini, ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah pakai gosala, basuh. Tangan gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Cik calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya. Tumpahkan airnya, kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah. Kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala.
Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan. Karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya. Tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Ini informasi saja, Pak. Bahasa Arab itu luar biasa. Ada mahasiswa kita orang Indonesia belajar di Kairo di Mesir di Al-Azhar. Ngambil S3. Bahasannya nulis disertasi, bahasanya tentang makna huruf ba di ayat wudu. Wamsahu biru'usikum. Dibahas. Hanya membahas huruf ba, Pak, satu huruf, itu dapat doktor, dapat S3. Ayo silahkan yang belum S3. Ada huruf ta, ada huruf fa, ada huruf jim, sampai huruf ya. Masih banyak. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini, ada 3 makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun. Sah wudunya. 3. At-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala. Masuk kepala nggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah. Walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktekkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf, ya ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya, duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak. Itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktekannya. Tapi yang ingin saya jelaskan, satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang 4 ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur, sunnah. Telinga, sunnah. Istinsyak, sunnah. Yang 4 ini wajib.
tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya, Al-Quran mengistilahkannya dengan tohara. Tohara. Apa itu tohara? Apa itu suci? Tohara. Apa itu tohara? Suci. Apa itu suci? Tohara. Ada tohara, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya, misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi tohara. Tohara. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahhir. Wudu dalam Quran disebut dengan tohara. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahhirin, minat tawabin. Lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai tobat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang tobat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai tobat? Sedangkan tobat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dau. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dau artinya cahaya, dau artinya sinar, dau artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih,
wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu, maaf ya, sekarang cek. Kalau batal wudu, pengen wudu lagi. Tidak hanya saat sholat. Sekarang batal wudu, ingin wudu. Batal wudu, ingin wudu. Itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya sekedar contoh dalam pembukaan majlis ta'lim ini, majlis ilmu di tempat ini. Jadi saya berharap pertama, mudah-mudahan majlis ilmu yang akan diresmikan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar tempat, tapi di dalamnya ada aktivitas yang bisa mengangkat iman dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara mengangkat iman itu dengan amal soleh. Maka tolong materi-materi yang dibahas di majlis ilmu, tolong bahas tentang pembahasan-pembahasan amal soleh. Orang tua kita sudah memulai, ada kitab taharah amal soleh, kitab salat amal soleh, kitab saum amal soleh, kitab zakat amal soleh, kitab taharah amal soleh. Tolong dibahas, dibuat kurikulum, sehingga pelajaran-pelajarannya semakin terarah, jelas pelajarannya dan bisa digunakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, insya Allah, kalau orang Islam ini benar ibadahnya, benar salatnya, benar wudunya, maka selain jadi baik, bangsa Indonesia pun, negeri kita pun akan terbantu oleh kita semua. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kejayaan di bumi pertiwi ini, menjadi bangsa dan maju dan bangsa yang terbaik insya Allah di dunia ini.